Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain, yang akan membawa kisah-kisah sejarah yang akan kami bacakan, yang akan saya bacakan dari kisah ulama Indonesia, yaitu Buya Hamka, yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Pengantar penulis: membaca sejarah nenek moyang adalah suatu hal yang meninggalkan kesan yang mendalam di jiwa kita. Apalagi jika kita membacanya dengan rasa cinta. Semakin ia dibaca, semakin terbayanglah masa-masa yang lampau. Akan meninggalkan jejak yang dalam untuk menghadapi zaman sekarang dan yang akan datang. Dalam sejarah kita melihat betapa mereka itu, nenek moyang kita, telah menanamkan dasar-dasar bagi berdirinya pusaka suci yang kita perjuangkan sekarang. Meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta. Meninjau sejarah hendaklah kita seakan-akan merasai bahwa kita turut hidup dengan mereka. Sebab rasa hati dan suka duka kita sekarang adalah rasa hati dan suka duka yang telah mereka tinggalkan untuk kita. Kadang-kadang kita berjumpa dongeng-dongeng yang sepintas, lalu kita merasa bahwa itu hanyalah khayal belaka, cerita yang tidak-tidak. Namun apabila kita tukikkan pandang dan renungkanlah lebih mendalam, akan kelihatanlah bahwa dongeng khayal itu mengandung kebenaran. Dalam yang tersurat tampak yang tersirat bahwa dongeng mengandung falsafah. Orang pernah bertanya kepada saya buku apa yang saya baca ketika saya menyusun Dari Perbendaharaan Lama ini. Lalu saya katakan bahwa buku-buku yang saya baca, selain dari buku-buku lama pusaka nenek moyang kita yang setengahnya benar-benar dikeluarkan dari simpanan perbendaharaan lama, adalah buku-buku yang mereka baca juga. Perbedaannya hanya sedikit, yaitu bahwa saya melihat apa yang tidak mereka lihat. Saya pun membaca buku-buku catatan sarjana sejarah Belanda. Namun setelah saya baca buku-buku itu, ternyata mereka pun kadang-kadang tidak melihat apa yang saya lihat. Peneliti-peneliti Belanda menyusun sejarah bangsa-bangsa dari kerajaan-kerajaan kita di zaman purbakala. Tetapi mereka melihat dari luar, yang mereka banggakan ialah kemenangan mereka dan kekalahan nenek moyang kita. Kepintaran mereka dan kebebalan nenek moyang kita atau rasa kemegahan bangsa Belanda dapat menaklukkan suku-suku bangsa Indonesia yang jauh lebih benar daripada mereka. Kadang-kadang terselip juga rasa kebencian orang Belanda Kristen kepada suku-suku bangsa Indonesia yang beragama Islam. Sementara itu, saya adalah seorang Muslim Indonesia. Saya tinjau perbendaharaan lama itu kembali, meskipun fakta yang dinilai satu macam. Tetapi caranya menilai terdapat perbedaan yang jauh. Hasil renungan saya dari perbendaharaan lama ini telah saya mulai pada tahun 1955 Masehi. Dimuat berturut-turut dalam mingguan abadi yang terbit di Jakarta. Barulah terhenti setelah surat kabar harian abadi itu berhenti terbit pada tahun 1960 Masehi. Syukurlah karena di dalam membina kepribadian Indonesia, pemimpin-pemimpin negara kita selalu menganjurkan supaya meninjau kembali sejarah tanah air kita
dengan perasaan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama sebagai seorang Muslim yang melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Syukurlah pada beberapa seminar tentang sejarah tanah air kita telah diadakan. Pada bulan Maret 1963 Masehi telah diadakan pula seminar sejarah masuknya Islam ke Sumatera Utara di Medan. Dalam seminar itu mulai tumbuh dengan suburnya penilaian sejarah dengan pandangan kita sendiri sebagai bangsa. Perasaan inilah yang telah saya pupuk terutama dari perbendaharaan lama ini. Apabila saudara membaca rangkaian dari perbendaharaan lama ini, saya berharap semoga kisah perjuangan zaman lampau akan bertumbuh dalam jiwa saudara. Seakan-akan mereka hidup di tengah-tengah saudara atau saudara hidup di tengah-tengah mereka. Itulah modal kita menghadapi zaman kini dan zaman depan. Bagian pertama. Bab 1. Pengembara Arab yang pertama ke Indonesia. Di dalam catatan sejarah Tiongkok disebutkan bahwa pada pertengahan kurun ke-7 terdapat sebuah kerajaan Holing dalam sebuah negeri bernama Chongpo yang dipimpin oleh seorang raja perempuan Simo. Penulis sejarah bangsa Tiongkok menceritakan bagaimana aman dan makmurnya negeri di bawah perintah ratu perempuan itu. Tanahnya subur, padinya menjadi. Upacara-upacara kerajaan berjalan dengan lancar. Ratu dijaga atau diiringkan oleh biti-biti prawara. Kipas dari bulu merak bersabung kiri kanan. Dan singgasana tempat baginda bersemayam bersalutkan emas. Keris dan pedang kerajaan pun bersalutkan emas dan bertahtakan ratna mutu manikam. Agama yang dipeluk ialah agama Buddha. Dengan kerjasama antara Tething pengembara Tiongkok dengan Zana Badra yang dalam bahasa Tiongkok ditulis Yohna Poh Lo. Disalinlah buku-buku agama Buddha ke dalam bahasa anak negeri. Tentang keamanan dan kemakmuran negeri Holing itu, kata pencatat sejarah tersebut sampai juga kabar beritanya ke Aceh, sehingga tertariklah hati pengembara-pengembara bangsa Aceh itu hendak melawat ke negeri Holing. Hendak berhubungan dengan raja perempuan Simo itu supaya perniagaan di antara kedua negeri menjadi ramai. Pada tahun 674-675 Masehi, sampailah satu utusan bangsa Aceh ke Holing. Kagumlah utusan Aceh itu melihat bagaimana amannya negeri Holing di bawah perintah Ratu Simo, sehingga pada suatu ketika Raja Aceh itu mencoba mencecerkan sepura emas di tengah jalan, namun tidak ada orang yang sudi mengambilnya. Sampai 3 tahun pundi-pundi emas itu terletak saja di tengah jalan. Bila ada orang sampai ke tempat barang itu terletak, ia akan sengaja mengelak ke tepi. Pada suatu hari, setelah 3 tahun, lewatlah putra mahkota kerajaan Holing di tempat itu. Beliau melihat pundi-pundi terletak di tengah jalan. Disepakkannya barang itu dengan kakinya, sehinggalah pecahlah pundi-pundi itu dan tersembullah emas dari dalamnya. Perbuatan putra mahkota itu rupanya dipandang suatu kesalahan oleh Ratu Simo, ibunya. Baginda amat murka setelah mengetahui kesalahan anaknya. Memberi malu bagi kerajaan di hadapan bangsa asing yang datang hendak menyaksikan keamanan dan kemakmuran negeri.
putra mahkota dipandang telah melanggar keluhuran budi. Oleh sebab itu, putra mahkota dihukum. Kaki yang menyepak pundi-pundi wajib dipotong. Bagaimanapun para menteri membujuk agar Baginda Ratu mengurungkan niatnya untuk melakukan hukuman, namun Ratu tidaklah mau undur. Kaki putra mahkota dipotong. Demikianlah cerita yang terekam di dalam catatan sejarah Tiongkok yang menjadi bahan penelitian dari masa ke masa oleh ahli sejarah hingga ke zaman sekarang ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Chongpo itu adalah tanah Jawa, Pulau Jawa kita ini. Kerajaan Holing ialah kerajaan Kalingga yang memang pernah berdiri di Jawa Tengah, kata sebagian peneliti, dan di Jawa Timur, kata sebagian pula. Pada pertengahan kurun abad ke-7, memang ada seorang ratu yang bernama Sima atau Simo. Raja Takceh yang menjatuhkan pundi-pundi emas di tengah jalan itu ialah Raja Arab. Sebab Takceh adalah nama yang diberikan oleh orang Tiongkok kepada bangsa Arab pada zaman-zaman itu. Setelah disesuaikan dengan perhitungan tahun hijrah, jelas bahwa tahun 674 Masehi adalah 42 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi, tahun ke-11 dari hijrah beliau. Tahun 674 Masehi bertepatan dengan tahun 51 Hijriah. Khalifah yang memerintah pada masa itu ialah Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dari Bani Umayyah. Peneliti-peneliti sejarah mengorek-ngorek sejarah tersebut, mencari kecocokan di sana-sini, menyatakan tidak tahu siapakah yang disebut Raja Arab yang mencecarkan pundi-pundi di tengah jalan dalam negeri Holing itu. Namun bagi kita yang menyelami pula sejarah dan ketentuan istiadat bangsa Arab atau kaum Islam, tidaklah kita akan mengatakan tidak tahu siapa raja itu. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri telah menyunahkan apabila orang mengembara, musafir jauh, hendaklah mereka merajakan sesuatu di antara mereka yang lebih tua usianya, yang banyak pengalamannya, atau yang gagah berani walaupun usianya lebih muda, dan yang fasih lidahnya berkata-kata, terutama dapat menjadi imam dalam sholat. Kepala rombongan itulah yang disebut dalam bahasa Arab amir perjalanan. Merangkap juga menjadi imam dalam sholat. Amir dapat juga diartikan dengan raja. Kepala rombongan itulah yang disebut dalam bahasa Arab amir perjalanan. Merangkap juga menjadi imam dalam sholat. Amir dapat juga diartikan dengan raja. Seorang pencatat sejarah Tiongkok yang lain yang mengembara pada tahun 674 Masehi di pesisir barat Pulau Sumatera telah mendapati pula satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung di tepi pantai. Catatan inilah yang mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam ke tanah air kita. Jika menurut biasanya, catatan masuknya Islam dimulai pada abad ke-11 Masehi. Sekarang telah dinaikkan 4 abad lagi ke atas, yaitu abad ke-7 Masehi. Tidaklah dicatat di dalam sejarah-sejarah Islam yang besar permulaan masuknya Islam ke Nusantara umumnya. Sebab pengembara Muslim yang datang ke Indonesia bukanlah ekspedisi resmi dari khalifah atau raja di Damaskus atau di Baghdad. Pengembaranya bukanlah orang yang membawa senjata, melainkan berniaga dan berdagang. Mereka datang ke tanah air kita dengan sukarela. Kerajaan Hindu atau Buddha masih kuat dan teguh. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kalingga di tanah Jawa, dan kerajaan Hindu di tempat lain masih dalam keadaan sangat kuat kuasanya.
Oleh karena itu, pengembara-pengembara yang pertama itu belumlah dapat dengan leluasa menyampaikan dakwahnya kepada penduduk. Bahkan ketika mereka mencoba untuk mencecarkan pundi-pundi emas di tengah jalan raya, tidak ada orang yang berani mengambil karena takut kena murka sang ratu. Ia tidaklah ragu menjatuhkan hukuman memotong kaki putra mahkotanya ketika ia mencoba menyepakkan pundi-pundi emas milik orang Arab itu. Pelajaran ke bawah angin ini masih sukar dilakukan. Namun orang Arab atau orang Islam masih tetap meramaikan pelayaran dan perniagaan melalui Selat Malaka sehingga sampai ke Tiongkok. Di Kanton pernah berdiri sebuah markas perdagangan orang Arab. Oleh sebab itu, tersebutlah nama pulau-pulau di negeri kita ini dalam catatan Al-Idrisi dan Al-Mas'udi. Kemudian lebih jelas lagi pada tulisan Ibnu Battuta, bahkan menjadi cerita khayal yang indah dalam cerita Waqo' yang sulit untuk memindahkan pulau Fak-Fak di daerah Irian Jaya. Terlebih belum akan begitu populer kedudukan pengembara-pengembara yang permulaan itu kepada anak negeri. Mereka dihormati tetapi belum diikuti. Dihormati karena kebersihannya, mencuci muka sekurang-kurangnya 5 kali sehari dan mandi minimal 2 kali sehari. Namun belum diikuti sebab raja masih dipandang sebagai Tuhan. Menilik kepada sejarah itu, dapat kita tentukan letak sejarah bangsa Islam ke Indonesia sejak abad pertama. Pencatatan sejarah dunia Islam dari Princeton University di Amerika sudah memegang teguh ketentuan ini dan menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7, tegasnya pada kurun pertama. Namun seorang ulama tua yang berminat besar kepada sejarah Islam di tanah air kita, Indonesia dan semenanjung tanah Melayu, yaitu Mufti Kerajaan Johor, Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, menganut pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak dahulu, dari zaman Yazid bin Muawiyah, zaman Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Beliau tunjukkan nomor-nomor sumber buku bacaannya dalam Museum Jakarta sehingga Zakba. Sarjana dan pandita bahasa Melayu yang terkenal itu telah dengan sengaja pada tahun 1456 Masehi datang ke Jawa dan mencari buku tersebut di museum. Sayang tidak beliau jumpai. Dalam buku-buku bahasa Arab sendiri, berdasar tarikh yang muktabar, belumlah bertemu isyarat kejurusan itu. Yang tertulis di sana hanya masuknya ekspedisi Amr bin As ke Mesir, Uqbah bin Nafi' ke Afrika, Tariq bin Ziyad ke Andalusia, Muhammad bin Qasim ke Sind, daerah Pakistan. Sebab memang orang-orang itu adalah orang belaka. Catatan itu ada pada pencatat Tiongkok. Jika demikian, mungkinlah telah ada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bukan dari golongan Khubaris Sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang besar, yang telah menginjak bumi ke tanah air kita. Lebih mungkin lagi ada tabi'in, yaitu generasi umat Islam yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Namun, ternyata tidak ada di antara mereka yang meninggal dunia di negeri kita. Mereka hanya singgah dan kembali lagi. Karena jika ada, baik di Barus, Pariaman, di Sumatera, Kudus, Jepara, atau yang lain, niscaya telah menjadi pusat ziarah yang ramai. Perebutan pengaruh terakhir. Tahun abad ke-13. Perebutan pengaruh terakhir. Barulah pada akhir abad ke-13 terjadilah perebutan pengaruh yang menentukan antara panutan yang lama dengan yang baru.
Tahun 1292 Masehi adalah tahun wafatnya Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir, Baginda yang berusaha menggabungkan agama Shiva dengan agama Buddha menjadi agama kerajaan. Prabu Wangi, Prabu Niskala Wastu, dan Prabu Dawaniskala berganti-ganti memerintah Kerajaan Galuh, Jawa Barat dalam keadaan tidak tentram lagi. Tetapi di tahun 1292 pula, kepala kampung di negeri Samudra Pasai Aceh sekarang yang bernama Marah Silu menobatkan diri menjadi sultan yang pertama dari kerajaan Islam pertama di bumi kita. Masuk abad ke-15, kian lama Hindu kian muram dan Islam kian naik sehingga berhaklah abad ke-13 dihitung permulaan tersiarnya Islam sebagai suatu paham yang akan menentukan nasib Indonesia di kemudian hari. Demikianlah bacaan audio buku pada hari ini tentang kisah yang ditulis oleh salah satu ulama karismatik yang ada di Indonesia, yaitu Buya Hamka, yang berjudul Pembendaharaan Lama. Video berikutnya akan membahas bab kedua yang berjudul bab kedua dan bab ketiga yang berjudul Giri Pusat Agama yang pertama di Jawa, tempat yang penuh kenang-kenangan dalam kebesaran. Jika ada waktu akan dilanjutkan bab ketiga, Islam dan Majapahit. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.